Bab 1490, Pertumpahan Darah. Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan benar-benar terbungkus dalam kabut hitam. Dua mata yang luar biasa gelap dan pekat keluar dari kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Orang misterius ini secara mengejutkan adalah wakil kepala Hall of Souls yang telah campur tangan ketika Sky Mansion Alliance dibentuk saat itu. Xiao Yan, kamu memaksa Hall of Souls-ku untuk menyerahkan mayat Xiao Shan kepadamu. Kabut hitam perlahan beriak saat wajah pucat yang luar biasa terungkap. Wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang pemuda, tetapi nada yang digunakan pemuda ini luar biasa jahat. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa usia orang ini jelas bukan apa yang dia ungkapkan di permukaan. Aku telah mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan menyerahkan giok dewa kuno Toshi kepada klan Gu. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Jika seseorang mengungkapkan kelemahan sekecil apapun kepada orang-orang ini dari aula jiwa, orang-orang ini akan meraihnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiao Shan di benaknya, dia tidak mengungkapkan pemikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, orang-orang yang akan berakhir menderita adalah ayahnya dan dia tidak perlu untuk itu. Anda mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Saya pribadi akan membawa Anda kembali ke klan Hun kali ini dan memungkinkan Anda berdua untuk bersatu kembali. Senyum dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah wakil kepala aula. Awalnya, klan berencana untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Namun, sepertinya Anda tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong seperti itu kepada wakil kepala ini. Dengan lambaian tangannya, nyala api panas tiba-tiba melesat ke arah lubang besar di bawah. Dia berencana untuk memukuli seekor anjing ketika anjing itu jatuh, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata wakil kepala aula jiwa segera menjadi dingin setelah dia melihat Xiao Yan menyerang untuk membunuh di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan uap hitam keluar. Uap hitam berubah menjadi naga hitam yang menelan nyala api. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiao Yan. Kabut hitam keluar dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang bergegas menuju Xiao Yan dengan suara tabrakan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak arogan hanya karena kamu telah menembus bintang kedua dari kelas Dou Sheng. Anda bahkan tidak layak disebut di depan saya. Keganasan muncul di wajah wakil kepala aula. Kekuatannya adalah Dou Sheng bintang 3 yang maju, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 Raja Naga besar dari 3 Pulau Naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tetap tenang saat wakil kepala serangan tajam Hall of Souls datang. Xiao Yan tidak berniat untuk menangani serangan ini. Sebagai gantinya, dia meraih lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Kamu mencari kematian! Mata wakil kepala aula berubah suram ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia tersenyum lebar saat rantai hitam melingkari Xiao yang sebelum tiba-tiba mengencang. Dentang-dentang! Ruang di sekitar Xiao yang tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam hendak melilit di sekelilingnya. Aliran spasial kacau yang sangat liar dan ganas menyebar. Kekuatan sobek yang mengerikan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi tiba-tiba menyebabkan wakil kepala aula merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala aula mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala aula kemudian melihat sosok cantik yang proporsional tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa?
Ini adalah masalah Hall of Soul saya. Orang luar seharusnya tidak ikut campur, setidaknya Anda terlibat. Mata wakil kepala aula tampak muram saat dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah Hall of Soul sangat hebat? Zian melengkungkan bibirnya setelah mendengar ini. Dia tampak sangat meremehkan. Selama masa yang kuat dan makmur dari suku naga Void kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Hun. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang faksi bawahan dari klan Hun, seperti Hall of Souls. Xiao Yan telah mengatakan bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata cantik Zian menyapu wakil kepala aula Hall of Souls ini. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Bukankah tidak apa-apa jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa kamu harus keluar dan mencari kematian? Betapa sombongnya! Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku." Ekspresi wakil kepala aula sangat jelek saat dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia mendengar ancaman yang begitu jelas dan merasa diremehkan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Zian adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan melirik wakil kepala aula ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia menggerakkan tangannya, menyebabkan tangan api besar menarik Tianzun pertama dari lubang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan Tianzun pertama telah meledak menjadi kabut berdarah saat darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh kemarahan ilahi musim semi kuning dari sebelumnya. Penglihatannya bahkan menjadi sedikit kabur karena tubuh fisik dan bahkan jiwanya telah mengalami kerusakan parah. Mata Xiao Yan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang tampaknya terluka parah sehingga dia tidak dapat membalas. Tangan apinya yang besar menarik Tianzun pertama, tetapi wajah tua yang kusam itu tiba-tiba menunjukkan keganasan baru ketika Tianzun pertama berjarak kurang dari 100 kaki dari Xiao Yan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan! Tubuh bengkak itu baru selesai di tengah jalan ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi. Tangan api besar tanpa ampun menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Suos! Cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Itu dengan liar menembak ke arah wakil kepala aula Hall of Souls, mencoba melarikan diri. Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa jiwa Tianzun pertama berencana untuk melarikan diri. Ketika sampai pada ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak dihancurkan. Pada saat itu, dia akan menjadi ancaman besar lagi. Secara alami, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan ancaman seperti itu melarikan diri, jadi dia menjentikkan jarinya dan tangan api besar itu berubah menjadi jaring api yang melilit jiwa Tianzun pertama. "Beraninya kamu!" Ekspresi wakil kepala aula jiwa tenggelam saat melihat upaya Xiao Yan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam meletus dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menutupi matahari dan menembus udara saat menyapu Xiao Yan. "Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini." Zian dengan dingin tertawa ketika wakil kepala aula ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau emas gelap meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertingkah seperti paus besar yang sedang menelan air. Dalam beberapa tarikan napas, naga itu telah melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi kabut yang sangat kuat. Suku naga Void kuno. Wakil kepala aula jiwa berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil Zian. "Kembali!" Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah Zian memblokir wakil kepala aula dari aula jiwa. Jaring api melilit jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang memancar dari jaring menyebabkan Tianzun pertama mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Segera setelah itu, jiwa itu terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan.
Xiao Yan melihat gugusan kabut hitam di jaring api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di wajah Tianzun pertama. Ada kekejaman yang tak tertandingi memenuhi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian dari Tianzun pertama. Dia mengecilkan penghalang api dan membentuk botol giok api. Setelah itu, dia menempatkan segel spiritual ke atasnya dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari Aula Jiwa, dia pasti akan mengetahui banyak rahasia. Dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang motif Aula Jiwa untuk mengumpulkan jiwa dari mulutnya. Tidak terduga bahwa kamu bahkan dapat meminta suku naga Void kuno untuk membantumu. Wakil kepala Aula Jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang ekstrim setelah melihat Xiao Yan menyegel jiwa Tianzun pertama. Dou Sheng bintang 4 dapat dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengundang ahli seperti itu kali ini. Namun, Hall of Souls-ku bukanlah tempat di mana anak muda sepertimu dapat berubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kamu menginginkannya. Wakil kepala Aula Hall of Souls tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat, tetapi dia terkejut menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial rusak. Energi spasial berfluktuasi sesaat sebelum perlahan menghilang. Saya sudah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di area ini. Tidak ada spasial riak dapat dipancarkan. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat memanggil bala bantuan apapun bahkan jika Anda menggunakan token giok spasial. Ziyan berbicara sambil tersenyum sambil mengejek wakil kepala Aula Jiwa yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Wajah wakil kepala Aula berkedut. Hatinya akhirnya tenggelam. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar siap. Aula Jiwa telah mengejar guruku dan aku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Tenang, aku akan meruntuhkan aula surga, bumi, dan manusia satu persatu. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan janji yang padat saat dia melihat ke wakil kepala Aula Jiwa dan berbicara. Xiao Yan, satu-satunya kesalahan yang dilakukan Hall of Souls-ku selama tahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini telah memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan, tetapi Anda seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena kesepakatan antara klan kuno, itu tidak akan lama sebelum perjanjian tidak akan dapat menahan klan Hun saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Wakil kepala Aula Hall of Souls menghirup udara dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari Hall of Souls telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, kekalahan Men Hall sangat menyedihkan. Pada saat itu klan Xiao Anda dan aliansi Sky Minion akan sepenuhnya dihilangkan. Wakil kepala Aula Hall of Souls tertawa terbahak-bahak ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, menembak ke dalam air mata, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di dalam Man Hall. Bab 1491, Gugusan Cahaya Jiwa. Mundurnya wakil kepala Aula Hall of Souls sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini sangat cepat lari. Xiao Yan menatap tempat di mana wakil kepala aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tetapi kerutan itu dengan cepat menjadi rileks. Wakil kepala aula dari Hall of Souls bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut. Jika Ziyan tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu,
Xiao Yan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh wakil kepala aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan wakil kepala aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak bisa menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ziyan juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika ahli Dousheng bintang 3 yang maju bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan wakil kepala aula dari Hall of Souls ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Oleh karena itu, Ziyan tidak akan bisa mempertahankannya. Lupakan. Tidak masalah jika dia melarikan diri. Aula jiwa cepat atau lambat akan menebak bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Hall of Souls bertentangan satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, Hall of Souls telah meluncurkan serangan terhadap aliansi. Waktu dan waktu sekitar, kami akan membalas budi mereka. Jika tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kita hanya dapat ditekan oleh Hall of Souls dan bertindak pengecut. Xiao Yan mengangguk. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tertawa samar. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api hati laut berarti dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang Hall of Souls. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak akan bisa terima dengan mudah. Kamu juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiao Yan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Dokter Peri Kecil dan King Lin mengejar. Setelah itu, dia berbalik ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Shen Guyu. Shen Guyu telah jatuh ke dalam kerugian pada saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia mencoba untuk bertindak keras dengan kata-katanya, dia hanya Ban Sheng tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yao Lao yang merupakan seorang elit Dousheng. Hanya masalah waktu sebelum dia selesai. Perhatikan Guyu. Jangan biarkan hantu tua ini kabur. Iya. Ziyan mengangguk. Sosoknya yang halus bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam beberapa menit, para ahli dari Hall of Souls itu benar-benar terbunuh olehnya. Xiao Yan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Para bajingan dari aula jiwa ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar. Rantai-rantai itu hancur berantakan dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka pada saat ini. Mereka melihat sekeliling mereka dengan cara yang lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan terpancar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan kematian itu sendiri telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan Hall of Souls menangkapmu lagi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara ketika dia melihat jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak sangat bahagia dan bersemangat hingga menitikkan air mata. Banyak jiwa berlama-lama di langit.
Beberapa berlutut ke Xiao Yan sementara yang lain sangat membungkuk padanya. Akhirnya, mereka keluar dari penghalang dengan peluit dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Matanya melihat ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan seperti angin yang menakutkan membuat pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan terbelah untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Klaster cahaya itu transparan. Bagian luarnya melekat pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Gugusan cahaya ini adalah hal yang telah terbentuk dari tubuh spiritual sebelumnya. Ini adalah... Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat gugusan cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan di dalam klaster cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yao Lao ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua Guyu itu dengan cepat dihabisi setelah Ziyan turun tangan. Oleh karena itu, Yao Lao bebas untuk melihat-lihat esensi jiwa. Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada sedikit esensi jiwa. Ini adalah dasar untuk pembentukan jiwa. Itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tetapi paling murni di dunia. Esensi jiwa dalam jumlah besar membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Lao sedikit rumit ketika dia berkata, klaster cahaya jiwa ini harus menjadi koleksi balai manusia selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula sangat terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa hal yang begitu penting bersamanya. 1 juta jiwa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Metode Hall of Souls ini memang kejam. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1 juta jiwa. Apalagi ini hanya manhole. Masih ada cukup banyak aula cabang di Central Plains. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti itu. Aula jiwa ini benar-benar momok seluruh benua. Mereka memang momok. Yao Lao tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Hall of Souls ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya yang tercela. Metode misterius dan kejam seperti itu sedikit berbeda dari mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin bahkan lebih kejam. Aku ingin tahu apa yang direncanakan Hall of Souls dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, dia mungkin bisa masuk ke the state yang legendaris jika dia beruntung. Yao Lao perlahan menjelaskan, apakah maksud guru bahwa seseorang dari aula jiwa, bukan, klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke negara di? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka. Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya, tapi saya tidak bisa memastikan. Mereka berencana membuatku tunduk pada mereka ketika aku ditangkap oleh Hall of Souls saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tetapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang mereka butuhkan untuk saya lakukan.
Berdasarkan tebakan saya, itu harus terkait dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Hall of Soul sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Pengumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya menjadi salah satu langkah dari banyak. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? Xiao Yan pernah bertemu dengan Demon Shen Huang Quan. Pakar puncak ini telah berlatih sampai jiwanya mencapai kondisi D. Tetapi berdasarkan apa yang dikatakan fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai kondisi D, seseorang tidak akan dapat mencapai kelas Dou D. Mungkin, hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Mungkinkah hal yang diklaim oleh Demon Shen Huang Quan hilang adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang telah dibentuk oleh Manhole setelah melalui banyak kesulitan. Nilainya sangat besar dan tidak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini diciptakan dari membantai orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, tentu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Anda harus mengambilnya. Spiritual Anda tingkat saat ini di negara surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk pergi ke keadaan surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantumu untuk merebut api teratai iblis pemurni. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao yang terkejut mendengar saran ini, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia menoleh dan melihat gugusan cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan klaster cahaya dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilau samar mengirim sinyal. Tampaknya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari klaster cahaya jiwa. Xiao yang diam-diam menerima pesan-pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa telah dikumpulkan dalam kelompok cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memperbaiki emosi ini. Jika seseorang menyerapnya secara acak, mereka akhirnya akan membelokkan pikirannya. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan itu tampaknya diam-diam menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit mereka yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emosi ini, mereka yang berasal dari Hall of Souls tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bab 1492, menyerap esensi jiwa. Mereka yang memiliki afinitas memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Tampaknya Anda dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah melihat Xiao Yan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam klaster cahaya jiwa. Orang-orang dari aula jiwa ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia meletakkan klaster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dalam manhole kecuali wakil kepala aula yang telah melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari aula jiwa adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu,
Daerah ini ditutupi dengan mayat. Aroma darah yang kaya naik ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiao Yan saat dia mengamati pemandangan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun untuk orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang ternoda oleh kehidupan. Bahkan klan Xiao hampir disingkirkan oleh orang-orang ini dari aula jiwa. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup mayat ini. Setelah meraih klaster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati mencari di area itu sekali lagi sebelum mereka dengan cepat mengikutinya. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiao Yan pergi, ruang di gunung yang jaraknya cukup dekat mulai berfluktuasi. Sesosok hitam muncul dari sana dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh Menholku dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala Aula Hall of Souls yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat ke kedalaman aula yang kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. The Main Hall dianggap sebagai aula cabang penting di dalam Hall of Souls. Jiwa-jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa itu telah diambil oleh Xiao Yan dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dibebaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa tahan. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Void kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang datang dari membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Saat itu, Xiao Yan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata Hall of Souls, namun setelah 1 dekade, semut dari saat itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh Hall of Souls tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan yang tak ada habisnya hanya dengan memikirkannya. Jika mereka memberi sedikit lebih banyak perhatian saat itu, mereka akan mampu menyingkirkan musuh besar sejak dini. Api teratai iblis pemurni akan turun ke dunia ini dalam 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat kalau begitu. Jika klan dapat memperoleh api teratai iblis pemurnian, kami akan dapat melanjutkan rencana kami. Ini bisa membantu menebus kerugian dari kehancuran Main Hall. Mata wakil kepala aula dengan cepat melintas. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut Purifying Lotus Demon Flame terakhir kali, menunda rencana klan Hun. Kali ini, klan Hun kami pasti akan mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut perjanjian klan. Pada saat itu, ahli klan akan campur tangan dan Xiao Yan hanya akan berakhir mati. HMPH, Xiao Yan. Tunggu saja, klan Mai Hun pasti akan membalas dendam kita. Anda telah menghancurkan Main Hall kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan aliansi Sky Mansion Anda. Wakil kepala Hall of Souls menghilang dari dunia, tetapi suaranya yang jahat dan ganas perlahan bertahan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa aula Hall of Souls telah dihancurkan mungkin tidak diumumkan, tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi mengejutkan seperti itu. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah kejadian, masalah ini tampaknya telah berkembang dan meroket di sekitar dataran tengah, menimbulkan banyak kejutan. Faksi-faksi di dataran tengah semuanya jelas menyadari kekuatan aula jiwa.
Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak dataran tengah. Bahkan Pil Tower berakhir dengan posisi yang kurang menguntungkan selama banyak pertempuran dengan mereka. Oleh karena itu, banyak orang tidak berani membalas dendam meskipun telah menderita di Hall of Souls. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar jika beberapa orang akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Faksi super baru yang dikenal sebagai Sky Mansion Alliance juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang terlalu memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, Hall of Souls terlalu kuat, dan aliansi telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi itu mulai goyah dalam menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sky Mansion tidak takut pada Hall of Souls. Sesuatu seperti menghancurkan aula manusia dari 3 aula Tiangang adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai Pil Tower bahkan selama perang mereka dengan aula jiwa. Kali ini, aliansi telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Aliansi Rumah Langit tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan aula jiwa. Karena penghancuran Manhole, seluruh Central Plains dan aliansi berakhir mendapatkan suasana yang sangat bersemangat. Sementara ini terjadi, Xiao Yan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, sehingga dia bisa segera memperbaiki dan menyerap esensi jiwa. Keadaan spiritualnya berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Dia sedikit lebih kuat daripada Yao Lao, tetapi masih ada satu negara bagian setelah negara bagian ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke negara yang legendaris. Jiwa di state jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini sebagian besar adalah eksistensi puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huangquan. Meskipun melangkah ke negara tidak berarti bahwa seseorang akan dapat menjadi Dou yang asli, ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Dou Sheng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatannya melambung melampaui batas dan maju lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan half D, seperti Demon Saint Huangquan. Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangat sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai keadaan surgawi sempurna, bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius menara pil kecil, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin adalah satu orang. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang menghitung, jumlahnya akan sangat kecil. Xiao Yan duduk di atas batu besar di gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 kaki yang mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus terpancar darinya. Cahaya mendarat di rumput dan dedaunan di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi hijau yang lebih kaya. Mata Xiao Yan mempelajari gugus cahaya jiwa ini saat dia dengan lembut menghembuskan napas. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh gugus cahaya. Setelah kontak ini, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan besar dan perkasa yang terkandung dalam gugus esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya terasa sangat hangat. Engah, Xiao Yan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna biru samar dimuntahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya telah menyempurnakan api hati laut. Tentu saja, pertumbuhan setelah menyempurnakan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiao Yan. Kekuatannya hanya meningkat sedikit, tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Dou Sheng. Mantra api juga sedikit meningkat, tetapi itu hanya meningkat dari metode Qi kelas Kuasi Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatan itu tidak terlihat jelas. Xiao Yan tidak merasa tertekan karena situasi ini, karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi Dou Sheng Elite,
yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak akan lagi bisa menarik perhatiannya. Nyala api muncul dan melayang di bawah klaster cahaya jiwa sebelum berubah menjadi nyala api yang mengamuk yang melilit klaster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang diperoleh dari aula jiwa. Itu selalu baik untuk ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam gugus cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat redup yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalam diri mereka. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Souls. Jika satu menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwa seseorang, mereka akan berakhir dengan sequel yang parah. Orang-orang dari Hall of Souls ini memang sangat kejam. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Nyala api membubung saat itu benar-benar memurnikan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam klaster cahaya. Setelah mengeluarkan uap hitam ini, klaster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sepintas, itu tampak seperti ilusi. Penyempurnaan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan api. Dia melihat gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiaoyan. Sosok ini duduk di depan gugusan cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak darinya. Klaster cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugusan jiwa. Itu berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke mulut, lubang hidung, dan pori-porinya karena terus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat dia mulai menyerap semakin banyak esensi jiwa.